Berdasarkan Wikipedia, tambang emas Tujuh Bukit atau juga dikenal dengan nama tambang Tumpang Pitu adalah merupakan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Berdasarkan ChatGPT, tambang emas Tumpang Pitu berada di urutan terbesar nomor 3 di Indonesia. Yang pertama urutannya adalah tambang Gasberg, terus 2 tambang batu hijau di NTB. Nah, yang ketiga tambang Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu ini berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, lokasinya ini di Jawa Timur teman-teman ya, di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di dekatnya pantai Pulau Merah teman-teman. Nah, pantainya di sini. Ini tepat di sampingnya, yaitu di Gunung Tumpang Pitu teman-teman. Tuh, ini bener-bener lebar banget ini. Tuh, gila. Gunung seindah itu, pemandangan seindah itu dicukur, dipangkas, digunduli jadi botak kayak gitu. Ya Allah. Ini mepet sama laut loh teman-teman. Bener-bener gundul tuh, yang bagian atasnya aja sampai botak kayak gitu tuh. Buset. Ini kalau lama-lama kalau dikeruk terus kan jadinya kan ngeri banget. Ya Allah, sudahilah tambang ini. Kasihan masyarakatnya. Tambang emas Tujuh Bukit atau juga dikenal dengan nama tambang Tumpang Pitu adalah merupakan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold. Tambang emas Tumpang Pitu pertama kali ditemukan pada tahun 1997 oleh PT Aneka Tambang atau Antam dan kemudian diambil alih oleh PT Merdeka Copper Gold pada tahun 2012. Setelah melakukan eksplorasi dan penambangan, tambang ini resmi memulai produksi pada tahun 2016. Tambang emas Tumpang Pitu terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung yang berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Kawasan sekitar tambang ini juga terdapat beberapa desa seperti Desa Tumpang Pitu, Desa Pancer, dan Desa Sumberagung. Tambang emas Tumpang Pitu memiliki cadangan emas sebesar sekitar 8,5 juta ons dan diperkirakan dapat memproduksi sekitar 350.000 ons emas per tahunnya. Metode penambangan yang digunakan adalah penambangan terbuka dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dump truck. Tambang emas Tumpang Pitu memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan sekitar. Penambangan emas yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Namun, PT Merdeka Copper Gold telah melakukan upaya penghijauan dan perbaikan lingkungan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Selain itu, tambang ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. PT Merdeka Copper Gold memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan juga melakukan program CSR untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menariknya, dari bukit tambang Tumpang Pitu ini terlihat pantai Pulau Merah dengan cahaya pasir yang berpendar merah dari atas. Warga Banyuwangi, siapa yang belum pernah ke pantai Pulau Merah? Nah, ini kalau ke pantai Pulau Merah, kalian akan mendapatkan pemandangan yang mengerikan teman-teman. Di sebelahnya ini ada gunung namanya Gunung Tumpang Pitu. Nah, itu hutannya sudah gundul kayak gitu teman-teman. Jadi keinget kejadian di daerah Sumatera teman-teman. Ini luas banget loh teman-teman. Tuh, gunung segitu indahnya dikeruk hingga gundul kayak gitu teman-teman. Ya Allah. Ini daerah Banyuwangi loh teman-teman. Ada tambang kayak gini teman-teman. Benar-benar sudah gundul teman-teman di bagian atas.
kayak gitu loh, jalan-jalannya di Banyuwangi kok ya pada rusak semuanya. Ini tambang-tambang kayak gini uangnya dilarikan kemana? Seharusnya kan ya untuk memperbaiki gitu loh, kalau memang benar-benar ada izinnya. Ini udah ada tambangnya emas kayak gini, tapi jalan-jalannya di Banyuwangi pada parah, pada rusak. Ini juga yang sebelah barat ini teman-teman, tuh ini sampai longsor ke pantai teman-teman. Ini kelihatan kalau teman-teman main ke pantai Pulau Merah. Nah teman-teman tuh kan biasanya mainnya di sini nih, di pantai ini ya. Ini kelihatan ini teman-teman, longsorannya dari gunung yang dikeruk ini kelihatan teman-teman. Tuh, buset buset buset. Dulu pas waktu ke Pulau Merah awal-awal tuh belum ada loh kayak gini teman-teman. Ini terakhir ke sana masalah parah banget teman-teman. Ya Allah, selamatkan alam ini ya Allah dari orang-orang yang serakah. Ini orang-orang yang diuntungin dari ngeledakin 7 bukit tumpang pitu Banyuwangi. Kami ngerekam kerusakan yang terjadi di sana akibat tambang dan ada bukti kalau pemerintah justru ngehancurin Pancasila. Hah? Kenapa bisa gitu? Simak sampai habis karena ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Tim Ekspedisi Indonesia Baru ngerekam dampak tambang emas tumpang pitu Banyuwangi yang sampai hari ini masih beroperasi dan juga mulai mengincar tembaga. Gini dampak lingkungannya. Bukit dikeruk habis, terjadi longsor, sampai laut rusak. Ribuan nelayan akhirnya terdampak secara ekonomi. Bahkan, pelabuhan Pancar pun kini sepi tangkapan ikan. Sedangkan yang untung, para pengusaha dan pejabat melalui anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold. Pemegang saham tertingginya adalah PT Saratoga Investama Sedaya, perusahaan yang didiriin sama Edwin Suryajaya dan Sandiaga Uno. Pemegang saham lain ialah Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir, dan masih banyak nama lain yang sempat terlibat, kayak Zulkifli Hasan, Azwar Anas, Sakti Trenggono, sampai Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Kamu bisa simak dan masih ada lagi kerusakan akibat tambang yang gak kalah parah, yakni kerusakan sosial. Kami mengulasnya detail di buku Riset Indonesia, Pro Kontra Tambang juga mecah kekerabatan dan persatuan masyarakat sekitar. Terjadi bentrok antara warga yang pro dan anti tambang, bahkan sampai adu parang dan newasin beberapa orang. Kami juga nulis di buku Riset Indonesia soal apa akar masalahnya dan gimana cara membenahinya. Mari mulai perubahan sejak dalam pikiran. 7 perusahaan tambang emas dengan produksi tertinggi di Indonesia. 7. PT Nusa Halmahera Minerals berlokasi di Halmahera Utara, Maluku Utara. Produksi per tahun 2,49 ton. 6. PT Archie Indonesia Tbk, lokasi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Produksi mencapai 2,91 ton. 5. PT J Resources Asia Pasifik Tbk, ditopang dari Blok Bakan, Sulawesi Utara. Produksi emas mencapai 3,13 ton. 4. PT Merdeka Copper Gold Tbk, berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Produksi per tahun mencapai 3,6 ton. 3. PT Agincourt Resources, lokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Produksi emas sebesar 7,16 ton. 2. PT Aman Mineral Internasional Tbk, lokasi Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Produksi mencapai 24,97 ton. Yang pertama, PT Freeport Indonesia, berlokasi di Mimika, Papua Tengah. Produksi emas sebesar 52,88 ton. Dimulai dari Pulau Sumatera, hutan-hutan dijarah untuk kelapa sawit. Di Aceh, bahkan suaka marga satwa yang seharusnya paling keramat juga dihabisi. Berpindah ke Jawa di Tumpang Pitu, warga harus rela gunung dan lautnya dirusak demi tambang emas. Para komisarisnya bukan orang jauh, mereka adalah bekas penguasa dari Jakarta. Bahkan, ada yang masih menjadi menteri hingga hari ini. Lalu ke timur di Nusa Tenggara, ratusan hektar lahan di perairan Pulau Komodo rencananya akan dicaplok untuk industri pariwisata. Di Sulawesi, hutan dijarah untuk tambang dan smelter nikel. Maluku mengalami nasib serupa. Di Papua, pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat tak luang dari incaran tambang nikel. Hutan dijarah, kayu dan emas dibawa pergi. Di Kalimantan, batu bara masih dikeruk. Hutan dihabisi untuk sawit. Di Jakarta, penjarahan itu mungkin buruk karena aparat diam saja. Tapi di seluruh Nusantara, penjarahan jauh lebih keji karena dilindungi oleh undang-undang dan dijaga ketat oleh aparat. Warga harus meratap karena orang terdekatnya harus dikriminalisasi. Ibu kehilangan anaknya. Ini baru bisa lihat langsung, Bu ya. Baru bisa lihat foto lebih jelas, Ibu ya. Iya. Anak kehilangan bapaknya. Istri kehilangan suaminya. Dan jika Anda berpikir semua ini diperlukan untuk kepentingan umum, dengarlah suara warga yang melindungi rumahnya. Jadi kalau ada istilah bahwa kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ya kita sedang mempertahankan kepentingan umum. Bukan kepentingan pribadi saja, baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Ini baru sedikit penjarahan yang tak kita lihat di layar TV.
tapi nyata di depan mata.